Pelepasan kontingen Papua Barat ke ajang Pesparawi Nasional ke-13 di Yogyakarta ditandai dengan penyerahan bendera petaka. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw terima aspirasi dukungan DOB. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Bert Alen Rumbiak dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Aliansi Masyarakat Papua dan Masyarakat Nusantara menyerahkan aspirasi mereka ke kediaman pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw di Susweni, Distrik Manokwari Timur pada Jumat malam kemarin terkait dukungan terhadap pembentukan daerah otonomi baru DOB. Sebelumnya pada Jumat 10 Juni 2022 sore kemarin, Aliansi Masyarakat Asli Papua dan Masyarakat Nusantara di Kabupaten Manokwari dan sekitarnya lebih dulu menyampaikan deklarasi dukungan yang berlangsung di lapangan Borarsi Manokwari. Dalam dukungannya terdapat 4 pernyataan sikap yang disampaikan. Pertama, bahwa kami masyarakat orang asli Papua dan masyarakat Nusantara yang berdomisili di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat mendukung sepenuhnya pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021. Kedua, kami masyarakat orang asli Papua dan masyarakat Nusantara mendukung sepenuhnya pembentukan daerah otonomi baru di Papua karena merupakan program strategis nasional. Ketiga, mendukung sepenuhnya pembentukan DOB di wilayah Papua karena secara yuridis telah diamanatkan dalam pasal 76 ayat 1, 2, dan 3 nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus. Dan keempat, meminta dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia dan pemerintah segera menetapkan rancangan undang-undang pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Papua. Sekretaris Kepala Suku Maiberat di Manokwari, Markus Raun, kepada TVRI Papua Barat mengatakan bahwa baik orang asli Papua maupun suku Nusantara yang ada di Manokwari sangat merespon kedua agenda besar, yaitu kehadiran daerah otonomi baru atau DOB dan Otsus. Tentunya hal ini akan berdampak positif bagi perkembangan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Memberikan sebuah kepastian bahwa kami masyarakat baik orang asli Papua tetapi juga Nusantara yang ada di Manokwari sangat merespon kedua agenda itu. Karena apa? Dengan kehadiran dua agenda besar itu tentunya akan berdampak baik, berdampak positif bagi perkembangan pembangunan di Provinsi Papua tapi juga di Provinsi Papua Barat. Siap, jadi ini seluruh masyarakat Papua Barat sama-sama mendukung ya Bapak ya dengan ada banyak yang masyarakat itu yang tadi saya bilang, ini masyarakatnya ada dua. Pro kontra itu kan di mana-mana. Tetapi yang hari ini hadir adalah masyarakat yang ingin ada perubahan di tanah Papua. Tanah Papua ya. Di tanah Papua. Karena apa? Hanya dengan daerah otonomi baru, maka dengan satu tekad bahwa pasti ada perubahan. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat menerima Aliansi Masyarakat Papua dan Masyarakat Nusantara di kediamannya yang berada di Susweni, Distrik Manokwari Timur, siap menerima aspirasi mereka. Namun dirinya mengingatkan agar aspirasi yang disampaikan ini harus berjalan aman, terkendali tanpa adanya keributan. Ia juga mengakomodir aspirasi dari masyarakat untuk nantinya dibawa ke Jakarta untuk diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Bapak Ibu Doran, Bapak Kepala Suku dan semua tokoh-tokoh boleh menyampaikan aspirasi hari ini yang tadi Pak Kabinda sampaikan itu ada di lapangan Borarsi ya. Pertama aman ya, aman dan juga terkendali. Itu kita harus jaga, itu komitmen kita bersama, jaga barang ini biar masyarakat tetap beraktivitas, pikiran-pikiran itu datang dengan baik dan bisa dikomodir seperti ini. Prinsipnya kami akan dengan senang hati buka diri untuk menerima semua aspirasi. Terima kasih. Dan kalau memang ada keinginan untuk berangkat ke Jakarta nanti kita bicarakan. Iya. Karena ya saya pikir itu benar juga bahwa kalau dititipkan, dilewatkan, itu kemungkinan juga terlalu banyak tangganya begitu. Tapi kalau ada harapan yang ingin segera untuk diterima oleh pimpinan kita di pusat, Presiden dan para menteri misalkan,
monggo, prinsipnya kami akan memfasilitasi mendukung. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Penyerahan Pataka LPPD Papua Barat menandai pelepasan kontingen yang akan mengikuti PES Parawi Nasional ke-13 di Yogyakarta. Bertempat di salah satu hotel di Kota Sorong, kontingen Papua Barat yang akan mengikuti PES Parawi Nasional ke-13 di Yogyakarta resmi dilepas oleh Sekda Papua Barat. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan petaka LPPD Papua Barat dan diterima oleh Ketua Kontingen Abia Ulu. Penjabat Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Nathaniel Mandacan mengatakan, kontingen Papua Barat harus mampu menunjukkan pribadi dan karakter ketimuran yang bersahabat dan ramah, pandai menempatkan diri, disiplin dan bersemangat dalam kebersamaan sebagai kontingen yang solid dan bersahaja. Untuk para pendamping dan ofisial diharapkan agar terus memberikan motivasi dan semangat kepada para kontingen. Secara khusus, Nathaniel Mandacan juga berharap agar kedepannya Papua Barat bisa melahirkan pelatih-pelatih hebat dalam hal bernyanyi dan tarik suara. Selain mengikuti event PES Parawi Nasional ke-13, kontingen Provinsi Papua Barat juga akan berpartisipasi dalam karnaval dan pameran yang akan memeriahkan suasana Yogyakarta. Untuk itu sangat diharapkan dalam karnaval dan pameran tersebut kontingen bisa menampilkan ciri khas Provinsi Papua Barat sebagai promosi pariwisata, sehingga bisa menarik perhatian dan keinginan mereka untuk berkunjung ke Papua Barat. Selain mengikuti lomba PES Parawi, kita juga akan berpartisipasi dalam karnaval dan pameran pembangunan yang juga akan memeriahkan kegiatan lomba di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, saya sangat berharap dalam karnaval dan pameran pembangunan ini kita menampilkan semua ciri khas Provinsi Papua Barat sebagai promosi dan wisata yang kita miliki di daerah kita ini. Dengan melibatkan pihak-pihak terkait agar apa yang kita persembahkan menarik perhatian dan keinginan agar banyak orang datang ke daerah. Sementara itu, Ketua Kontingen PES Parawi Nasional ke-13 Provinsi Papua Barat Abia Ulu menjelaskan, dalam event nasional ini Papua Barat mengikuti 12 kategori mata lomba dengan jumlah 303 orang dari 7 perwakilan kabupaten kota yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maibrat, Teluk Bintuni, Fak-Fak, dan Kaimana. Kontingen PES Parawi tingkat nasional 13 Provinsi Papua Barat berjumlah 303 orang. Romawi 6, jenis dan kategori lomba. Untuk PES Parawi tingkat nasional 13 Provinsi Papua Barat akan mengikuti 12 kategori untuk siap dilombakan. Adapun kategori lomba dari 7 kabupaten kota yang mewakili Provinsi Papua Barat. Abia Ulu juga mengatakan nantinya saat berada di Yogyakarta, kontingen Papua Barat juga akan kembali melakukan training center untuk mengukur kemampuan mereka sebelum berlaga di event nasional itu. Dari Sorong, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, membuka musyawarah daerah ke-1 Persekutuan Generasi Muda Gereja Bethel Pentakosta di Tanah Papua, daerah Manokwari, pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau berharap memiliki nilai yang strategis dengan program yang akan bersinergi dengan pemerintah. Musyawarah daerah ke-1 Pemuda Gereja Bethel Gereja Pentakosta di Tanah Papua, daerah Manokwari, pada Jumat 10 Juni 2022 yang berlangsung di gedung KNPI Papua Barat dengan bertemakan Jaga Api Tetap Menyala. Acara tersebut diawali dengan ibadah singkat yang dipimpin oleh Pastor Charlie dengan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma 12 ayat 11 yang mengatakan untuk mendapatkan didikan yang baik harus dilakukan mulai dari dalam gereja Tuhan. Tadi semua sarapan kan? Baca keras 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajaan kendor biarlah rohmu menyala. Amin. Kata jaga api
waktu saya dapat undangan baru lihat jaga api, langsung pikiran saya kembali ke kampung halaman saya. Di kampung halaman saya ada rumah, di dalam bahasa Pidgin disebut houseman. Dan houseman ini artinya house itu rumah, man untuk laki-laki. Tidak ada perempuan bisa masuk dalam rumah ini. Dan rumah ini khusus untuk laki-laki, semua harus masuk karena semua opa-opa, bapak-bapak biasa didikan anak-anak muda, khusus laki-laki di rumah ini. Mereka mengajar kita bagaimana bisa bikin kebun, bagaimana bisa bangun rumah. Kalau ada berperang suku, bagaimana kita bisa berperang? Itu semua didikan dalam houseman sebelum keluar dari houseman. Amos Wanggai, Ketua Umum Persekutuan Generasi Muda GBGP di Tanah Papua, mengatakan gereja harus berperan aktif membuka peran pemuda agar bisa bertumbuh dengan kemampuannya yang dimiliki, sehingga program yang harus dilakukan yaitu tertib pelayanan, manajemen, organisasi, dan tertib diri. Pemuda adalah merupakan satu tulang punggung gereja yang hari ini bergerak untuk bagaimana pemuda ini dapat bermitra dengan pemerintah guna menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Amin? Ya, itu yang harus kita utamakan. Saya selain jadi ketua umum, tapi juga saya ketua Pancasila di Provinsi Papua dan ketua untuk Sereri, ketua kota Sereri di Jayapura. Jadi ada peran-peran ganda. Tetapi itulah orang-orang aktivis, jiwanya bebas. Ya. Nah, saya berpikir begini, gereja ini dia harus berperan aktif. Diberikan seluas-luasnya bagaimana generasi muda itu bisa bertumbuh dengan IQ-nya, dengan kualitasnya, dengan inovasinya, kemampuannya. Itu yang harus dituntun dengan kegiatan-kegiatan kerja nyata. Sambutan gubernur yang dibacakan oleh Asisten 2 Sekda Papua Barat Melkias Werinusa mengatakan peran pemuda memiliki nilai yang strategis dengan menyiapkan program yang akan bersinergi dengan pemerintah. Daerah ke-1, Persekutuan Generasi Muda Daerah GBGP Kota Manokwari kali ini, saya harap dapat memiliki nilai urgensi dan manfaat yang strategis bagi kita sekalian. Sebuah musyawarah daerah yang memiliki arah yang jelas untuk dapat menjalankan segala program dan kegiatan pelayanan. Oleh karena itu, kita semua membutuhkan konsistensi dan tanggung jawab penuh yang dilakukan secara bersama-sama. Saya ulangi, yang dilakukan secara bersama-sama untuk saling mengingatkan dan menyatukan pendapat agar musyawarah ini dapat berlangsung dan terlaksana dengan baik, sekaligus mengkaji program apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan musyawarah daerah mampu menghasilkan program kerja yang dapat memajukan Persekutuan Generasi Muda Daerah GBGP di Kota Manokwari ke depan dengan baik. Dengan dilaksanakannya Rakerda ke-1 Persekutuan Generasi Muda Gereja Betel Gereja Pantekosta di Tanah Papua, daerah Manokwari, diharapkan dapat membuat program-program untuk meningkatkan pelayanan dan juga dapat memilih ketua pemuda GBGP di Tanah Papua, daerah Manokwari. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau berharap kegiatan W20 yang menghasilkan rekomendasi Manokwari dapat memberikan harapan bagi perempuan pedesaan, anak-anak dan juga perempuan disabilitas. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat pada malam gala dinner dan penutupan side event Women 20 Manokwari pada Kamis 9 Juni 2022 di Hotel Aston New Manokwari. Paulus Waterpau dalam sambutannya mengatakan dalam side event ini telah banyak gagasan dan juga masukan untuk peningkatan kapasitas dan kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Pesan yang disampaikan untuk wanita ke seluruh bangsa Indonesia dan umat manusia karena mengandung nilai kemanusiaan. Delegasi dan juga peserta yang hadir, juga partisipan, baik secara langsung maupun secara virtual pada event kali ini. Bapak Ibu dan Saudara,
kita telah banyak mendapat gagasan dan masukan-masukan yang telah disampaikan selama side event ini untuk peningkatan kapasitas dan kesetaraan bagi kaum perempuan secara umum dan khususnya perempuan-perempuan tangguh di pedesaan dan perempuan dengan disabilitas. Pesan-pesan ini bukan saja untuk perbaikan nasib perempuan dan kaum disabilitas di Manokwari, Papua Barat, dan Tanah Papua, tetapi buat seluruh bangsa Indonesia dan umat manusia karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang sangat berlaku secara global. Apa yang tadi kita sudah nyatakan lewat Ibu Els dan juga sudah ditandatangani oleh kita semua. Mudah-mudahan tiupan angin SAS adalah sibu-sibu angin selatan yang boleh dari sini kita mulai membawa sebuah harapan yang sudah kita nyatakan tadi. Lebih lanjut disampaikan agar tindak lanjut hasil dari Women 20 atau rekomendasi Manokwari untuk melaksanakan perbaikan kaum perempuan dan disabilitas sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat. Untuk itu saya mengajak kita semua yang terlibat, baik yang ada di Papua Barat maupun di berbagai daerah Indonesia, untuk tetap menindaklanjuti pelaksanaan gagasan perbaikan kaum perempuan dan disabilitas. Pada tahapan apapun, sebagai bagian dari tanggung jawab kita kepada masyarakat maupun pemerintah yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan perhelatan meriah ini. Tidak ada kata terlambat dan mudah-mudahan dalam pelaksanaan di tingkat operasional tetap meriah seperti pelaksanaan side event ini. Sebagai pribadi maupun sebagai pejabat Gubernur Papua Barat, saya mengharapkan para peserta yang berasal dari luar Papua Barat, termasuk peserta yang mengikuti secara virtual, untuk tetap bersama-sama dan membantu kami untuk menindaklanjuti gagasan perbaikan nasib perempuan dan penyandang disabilitas yang berada di Papua Barat dan Tanah Papua. Dukungan sekecil apapun akan membantu kami dalam perbaikan nasib kaum perempuan dan kaum disabilitas. Hasil dari pelaksanaan side event Women 20 di Manokwari terdapat 6 pesan yang disebut rekomendasi Manokwari atau Manokwari Message. Antara lain mendorong terbentuk dunia yang aman, adanya perhatian lebih kepada perempuan pedesaan dan kaum disabilitas, memberikan kesempatan kepada perempuan pedesaan dan kaum disabilitas, pembentukan kebijakan yang dapat melindungi perempuan pedesaan dan kaum disabilitas, langkah konkret upaya peningkatan kapasitas perempuan pedesaan dan kaum disabilitas, dan secara khusus mendukung negara membangun dari pinggiran sesuai visi Presiden Joko Widodo. Dokumen Manokwari Message ditandatangani oleh 28 perwakilan oleh pemerintah penjabat Gubernur Papua Barat, W20 Chair Presidensi Indonesia, Ketua Umum Kowani, Staf Khusus Presiden, Forkopimda dan juga organisasi perempuan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, guna mencari bakat generasi Papua di Manokwari, Papua Barat, intelektual Arfak Berbudaya menggelar pentas seni tarian Yospan di Cafe Kois Rendani Manokwari, Papua Barat, Jumat kemarin. Sebanyak 16 grup mengikuti tarian Yosim Pancar yang diselenggarakan intelektual Arfak Berbudaya di Manokwari. Kegiatan Yosim Pancar tahun ini untuk memasyarakatkan budaya tarian asli Papua kepada generasi milenial di Manokwari, Papua Barat. Kepala suku Mananwir Petrus Makbon memberikan apresiasi kepada tokoh intelektual Arfak
yang berinisiatif mendukung pentas tarian seni Yosim Pancar, di mana hal ini salah satu contoh kepedulian yang harus dilakukan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Papua, secara khusus melalui tarian Yosim Pancar. Ia lalu berharap pemerintah melalui dinas instansi teknis bisa melihat peluang ini untuk berupaya melakukan pemberdayaan dan perlindungan budaya Papua, khususnya seni tarian Yospan. Pemerintah provinsi kita punya, pemerintah kabupaten ini khusus dinas yang terkait yang mengurus seni dan budaya orang Papua ini, tolong sekali lagi, tolong memperhatikan. Jangan kita punya dana besar hanya dipakai untuk kepentingan lain. Lebih baik mari kita lakukan itu untuk kepentingan anak-anak Papua, generasi Papua yang hari ini mereka bingung mau kemana. Mereka punya seni, mereka punya bakat masing-masing. Tapi kalau tidak tersalur, maka sia-sialah bakat yang ada pada mereka. Jadi sebagai orang tua kami bangga pada kegiatan ini, kami salut buat kegiatan ini, dan kami minta kalau bisa ada anak-anak Papua lainnya yang benar-benar mencintai seni dan budaya untuk melakukan kegiatan yang sama seperti yang dilakukan oleh saudara Daud ini. Tokoh intelektual Arfak, Daud Indo, menyampaikan dukungan pihaknya semata-mata ingin budaya tetap lestari dan terjaga agar generasi milenial Papua tidak terpengaruh dengan budaya-budaya dari luar Papua. Dia bisa, artinya ada yang menang, dan di mana-mana setiap pertandingan pasti ada kalah dan menang. Dan saya minta untuk yang hari ini mungkin tidak dapat, dia punya bagian mungkin fans yang saya akan lakukan yang berikutnya, pasti mereka akan dapat bagian. Jadi saya minta untuk yang tidak dapat, mungkin mereka perbaiki untuk kegiatan yang berikut, mereka mungkin juga masuk dalam kejuaraan. Jadi saya harap mungkin saya mau bikin supaya yang juara ini semua yang main di sini harus mendapat bagian dari saya. Nah seperti itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, saya minta untuk semua jangan melihat dari pemberian yang saya kasih, tapi semangat yang ada, bagaimana kita rasa memiliki budaya yang ada, kita tampilkan budaya kita. Nah itu yang saya minta, mungkin dari saya mungkin ada lain lagi yang melakukan event seperti ini, sehingga betul-betul kita punya generasi Papua ini mereka rasa memiliki bahwa kita punya budaya ini betul-betul diangkat. Nah seperti itu, jadi harapan saya seperti itu. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebanyak 35 anak PAUD Maria Mediatrix Angkatan 21 tahun 2021-2022 mengikuti prosesi penamatan yang dirayakan dalam acara penamatan wisuda melalui pemindahan kuncir oleh Kepala Sekolah PAUD Maria Mediatrix. Acara penamatan ini digelar di ruang Aula Belajar PAUD Maria Mediatrix pada Sabtu 11 Juni 2022, di mana prosesi penamatan dilakukan dengan cara pemindahan kuncir oleh Kepala PAUD Maria Mediatrix kepada 35 anak yang disaksikan oleh guru dan orang tua murid. Kepala PAUD Maria Mediatrix, Suster Anselma, menyampaikan terima kasih kepada seluruh orang tua yang sudah memberikan kesempatan dan menyerahkan anak-anak mereka untuk dididik di TK Maria Mediatrix dari berbagai macam ragam dan macam karakter mereka. Dan sekarang saatnya anak-anak ini dapat melanjutkan pendidikan ke tempat yang lebih tinggi. Yang sudah memberikan kesempatan menyerahkan anak-anak untuk kami didik. Orang menyatakan bahwa TK saja, TK saja. Sekarang dulu lain dengan TK zaman sekarang. TK dulu, ya saya dulu juga tidak lewat TK sih, tetapi lewat TK ya, tidak juga. Ya, tetapi orang tua memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik anak-anak ini dengan bermacam ragam karakter mereka. Sementara itu, Ketua Komite George Lusandri Numberi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada suster dan para guru yang sudah dengan sabar membimbing dan melatih anak-anak mereka di Sekolah PAUD Maria Mediatrix. Sehingga kesabaran yang dimiliki para guru anak-anak ini pun dapat lulus dengan hasil yang memuaskan selama mereka menimba ilmu di sekolah. Terima kasih kepada suster dan para guru di sini yang sudah dengan sabar membimbing, melatih dan mengajar anak-anak kami di Sekolah Maria Mediatrix ini. Kesabaran dan perjuangan suster dan para guru
dalam membimbing anak-anak kami sudah kami rasakan hasilnya pada hari ini. Oleh sebab itu kami orang tua wali murid hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami berharap agar kedepannya sekolah ini dapat lebih berkembang lagi sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya. Acara penamatan siswa PAUD Maria Mediatrix dilakukan berbagai kegiatan, mulai dari membaca puisi, tari kreasi Nusantara, dan beberapa atraksi lainnya yang juga ditampilkan pada acara penamatan siswa PAUD Maria Mediatrix. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Allen Rombiak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.